Sejarah berdirinya Manchester City Football Club tidak terlepas dari peran seorang wanita. Pada November tahun 1865, Arthur Connell diangkat sebagai kepala gereja Marks di West Gorton, sebuah distrik di timur Manchester, Inggris. Putrinya Anna Connell berinisiatif dan memutuskan untuk membentuk sebuah asosiasi yang mendorong para pemuda paroki untuk berolahraga. Saat itu tingkat kejahatan dan pengangguran sangat tinggi. Mereka percaya bahwa olahraga dapat menyatukan dan mengurangi kejahatan di timur Manchester. Tahun 1868 sudah terbentuk tim kriket gereja Marks dan mulai tahun 1875 tim kriket mulai menambahkan permainan sepak bola yang pada waktu itu mulai populer. Akhirnya pada tahun 1880 para pemain kriket membentuk tim sepak bola dengan nama Saint Mark atau West Gordon di bawah bimbingan William Beastow dan Anna Connell diyakini sebagai satu-satunya wanita telah mendirikan sebuah klub sepak bola profesional di Inggris. Tahun 1887 mereka pindah ke markas yang baru di Hyde Road, Ardwick. Nama klub pun berubah menjadi Ardwick untuk menyesuaikan dengan letaknya yang baru. Ardwick mulai ikut berkompetisi di Divisi 2 Football League tahun 1892. Setahun kemudian musim tahun 1893 dan 94, masalah keuangan membelit klub dan setelah diorganisasi ulang akhirnya mereka berganti nama lagi menjadi Manchester City Football Club. Mulai tahun 1894 klub ditata ulang oleh manajemen. Manajer Joshua Parlby merekrut Billy Meredith yang berusia 19 tahun dari Norwich, Victoria. The Welsh Wizard tersebut sangat hebat karena mempunyai talenta yang tinggi dan masa depan yang bagus. Billy bermain untuk tim nasional Wales dan menang pertama kali pada tahun 1895. Namun ia terus bekerja di bawah tanah sebagai penambang selama seminggu sampai tahun 1896 ketika Manchester City akhirnya bersikeras bahwa dia harus melepaskan pekerjaan tambang batu baranya. Klub ini berkembang dengan pesat dan pada tahun 1895 dan sudah menarik lebih dari 20.000 orang sebagai pendukung. Para pendukung Manchester City waktu itu dikenal sebagai penggemar riang klub mereka, sering menyalurkan antusiasme mereka dan menciptakan suasana yang ramai di Hyde Road dengan trompet, kadang-kadang sesekali mereka memakai pakaian yang mewah. Klub akhirnya mencatatkan gelar pertamanya pada tanggal 23 April tahun 1904 dengan mengalahkan Bolton Wanderers di Crystal Palace dalam sebuah final turnamen sistem gugur paling bergengsi di sepak bola Inggris, yaitu Piala FA atau lebih dikenal dengan FA Cup. Pada tahun 1930-an City mulai menjadi penantang serius, dalam berbagai kesempatan di Piala FA. Pada tahun 1930-an City mempunyai beberapa nama terkenal seperti Matt Busby yang kemudian menjadi manajer Manchester United. City mencapai final Piala FA sebanyak 2 kali, yang pertama adalah pada tahun 1933 melawan Everton. Selama pertandingan Cowan sering berhadapan langsung melawan Kapten Everton Dick Sidin. Kedua pemain terkenal karena kemampuan mereka dalam menjaga daerahnya. Matt Busby mengatakan bahwa Cowan bisa menyundul bola sama jauhnya jika kita menendang dengan kaki. Tetapi Dean menang dalam pertempuran udara, mencetak gol kedua Everton dengan sundulan kepala. Kehadiran Dean memberi Cowan dilema, dia terpecah antara tekad untuk tidak meninggalkan Dean dan keinginan untuk membantu menyerang ke depan, akhirnya Everton menang. 20 tahun kemudian Manchester City yang terinspirasikan taktik bernama Revie Plan berhasil masuk final Piala FA tahun 1955. Mereka kalah di final melawan Newcastle United, tetapi tahun berikutnya mereka menjuarai Piala FA dengan mengalahkan Birmingham di final 3-1. Partai final tahun 1956 ini termasuk partai final Piala FA yang dikenang orang banyak karena di pertandingan itu kiper City Bert Trautmann terus bermain walaupun mengalami patah tulang leher. Setelah itu City tenggelam dan baru muncul ke permukaan saat Joe Mercer dan Malcolm Allison ditunjuk untuk menjadi duo manajer klub pada tahun 1965. Pada musim panas tahun 1965 manajemen klub menunjuk Joe Mercer dan Malcolm Allison sebagai manajer dan asisten manajer City. Musim 65 dan 66 adalah musim ketiga City bermain di Divisi 2 Liga Sepak Bola Inggris. Setelah Joe Mercer ditunjuk sebagai manajer, mereka membuat pembelian terpentingnya pada Mike Summerbee dan Colin Bell. Musim pertama di bawah asuhan Mercer, klub memenangkan gelar juara Divisi 2 dan berhak promosi kembali ke Divisi 1.
Dua musim berikutnya musim 67 dan 68 Manchester City menjuarai Divisi 1 Liga Sepak Bola Inggris untuk kedua kalinya mengalahkan rival sekotanya Manchester United yang berada di posisi kedua. Malcolm Alisson mengundurkan diri pada bulan Maret tahun 1973 dan digantikan oleh Johnny Hart. Hart hanya sebentar menangani klub sebelum digantikan sementara oleh Tony Book. Ron Saunders akhirnya menjadi manajer klub pada November tahun 73 hingga April tahun 74 dan akhirnya diganti kembali oleh mantan kapten klub yaitu Tony Book. Di bawah Tony Book, City kembali menjadi juara Piala Liga pada tahun 1976 setelah di final mengalahkan Newcastle United dengan skor 2-1. Maret tahun 2005 Keegan mundur dan Stuart Pearce menggantikannya sebagai caretaker atau manajer sementara. Penampilan City yang cemerlang membuat Pearce diangkat sebagai manajer penuh dan musim tahun 2005 dan tahun 2006 Pearce membawa City menempati urutan ke-6 Liga Utama. Musim berikutnya penampilan City menurun drastis dan hanya menghuni papan bawah klasemen walaupun tidak sampai terdegradasi. Pearce akhirnya dipecat dan digantikan mantan manajer tim nasional Inggris Sven-Goran Eriksson. Pada saat itu Manchester City telah dimiliki oleh miliuner ambisius yang juga bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Mark Hughes, manajer Blackburn Rovers dan juga mantan pemain kesayangan klub sekota Manchester United, ditunjuk untuk menggantikannya. Di bawah Hughes, City berhasil menempati posisi Liga Utama Inggris pada musim tahun 2008 dan juga berhasil menembus babak perempat final Piala UEFA. Hughes hanya bertahan hingga setengah musim tahun 2009, ia digantikan oleh Roberto Mancini. Di bawah Mancini, City berhasil menempati posisi kelima pada Liga Utama Inggris musim tahun 2009. Musim berikutnya City berhasil menjuarai Piala FA setelah mengalahkan Stoke City dan berhasil menempati posisi ketiga pada Liga Utama. Hanya perbedaan selisih gol saja yang membuat City gagal menggusur Chelsea dari peringkat kedua. Pada tanggal 22 Juni tahun 2007 Dewan Klub menyetujui penawaran sebesar 81,6 juta pound sterling oleh miliarder Thailand yang juga mantan Perdana Menteri Thailand untuk membeli City. Akhirnya pada tanggal 6 Juli tahun 2007 Thaksin Shinawatra resmi memiliki klub dengan menguasai 75% saham City, sehingga klub ini menjadi salah satu klub Inggris yang dimiliki oleh pihak asing. Pada saat Hughes naik menjadi manajer klub sebetulnya harta Thaksin sudah di ujung tanduk pembekuan karena tuduhan korupsi selama berkuasa sebagai Perdana Menteri di Thailand. Thaksin mengerti bahwa posisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus mendanai klub. Akhirnya pada tanggal 23 September tahun 2008 Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan pemilik Abu Dhabi United Group resmi memiliki klub, setelah membelinya dari Thaksin Shinawatra senilai 200 juta pound sterling. Hanya beberapa hari setelah kepastian kepemilikannya atas Manchester City ia langsung membuat rekor pembelian pemain termahal Inggris. Rekor harga 32,5 juta pounds itu melampaui harga 28 juta pounds yang ditawarkan Chelsea atas pemain Brazil tersebut.